Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Antur. Pada kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya membuat tomat kita itu tumbuh subur atau hijau royo-royo, buahnya lebat, bebas dari hama ataupun jamur, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Inilah 5 cara tanaman tomat hijau royo-royo, buah lebat, bebas hama dan jamur. Yang pertama yaitu olah lahan yang tepat. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara olah lahan yang benar supaya tanaman kita tumbuh subur. Yang perlu jadi acuan yang pertama yaitu kegemburan tanah, yang kedua kesuburan tanah, dan yang ketiga drainase air. Nah, untuk kegemburan tanah ini kita bisa mengolah lahan kita dengan cangkul ataupun mesin rotari, silahkan disesuaikan dengan alat yang teman-teman punya ya. Sedangkan untuk kesuburan tanah kita bisa menaburkan kohe ayam ataupun sapi ataupun kambing, tentunya yang sudah terfermentasi. Kalau tidak terfermentasi tidak apa-apa, tapi kita harus menunggu dulu, jangan langsung ditanami. Setelah itu kita cek pH tanahnya, apakah di bawah 6,5 ataupun sudah mencapai angka 6,5. Untuk mengeceknya bisa pakai alat murah, harganya lur, silahkan cari sendiri di Shopee ya. Sedangkan untuk pupuk dasar biasanya saya memakai ataupun tidak memakai tergantung kesuburan tanahnya. Kalau memang mau memakai pupuk dasar silahkan pakai SP36 ataupun Vertipos. Kalau saya cuman bahan fosfat saja yang dipakai untuk pupuk dasar. Sedangkan untuk menstabilkan pH tanahnya saya biasanya memakai kapur dolomit dengan jumlah 1000 tanaman. Biasanya sedikit lahan untuk 1000 tanaman itu biasanya saya menghabiskan 6 sak yang beratnya itu 25 kilo. Sedangkan untuk fosfatnya atau SP36 ataupun Vertipos saya biasanya memakai 3 sak untuk lahan yang ditanami 1000 tanaman. Berikutnya untuk drainase air atau saluran air yang perlu kita perhatikan yaitu ketinggian gulutan atau bedengan. Jangan sampai gulutan tersebut tergenangi oleh air, sehingga kita perlu membuat saluran air yang baik dan benar supaya airnya tidak menggenang. Cara yang kedua yaitu pola pemupukan yang tepat. Sebenarnya pemupukan yang tepat untuk tanaman tomat itu sudah pernah dibahas ya pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek videonya jika ingin mengetahui bagaimana saya memupuk tanaman tomat dari awal sampai akhir. Nah, saya coba untuk menjelaskannya secara singkat ya. Jadi di fase vegetatif dari usia 1 hari atau 1 HST sampai 25 HST, untuk pupuk kocornya saya memakai NPK 1616 ditambah dengan NPK Grower, dan untuk spraynya pakai Ultradap. Sedangkan untuk fase generatif dari usia 30 hari sampai 60 hari setelah tanam, untuk kocornya pakai KNO putih, NPK Grower, NPK 1616, dan untuk spraynya memakai NKP, KNO 3 putih yang kristal, terus kalsium nitrat atau CNG, dan magnesium sulfat. Untuk detail jelasnya silahkan tonton video sebelumnya dengan judul pola pemupukan tanaman tomat. Cara yang ketiga yaitu pengendalian hama. Untuk mengendalikan hama ini biasanya saya memakai furadan atau dengan bahan aktifnya karbofuran. Jangan lupa juga perekat, terus ada sipermetrin merek dagangnya Sumo, terus abamectin merek dagangnya Dimolis,
bisa juga pakai Abasel, terus Emabectin, merek dagangnya Emasel, bisa pakai merek dagang yang lain ya lur. Terus ada Prevaton, terus Dimatoat, merek dagangnya Santoat ataupun Bionic, dan yang terakhir yaitu Mitomil, merek dagangnya Danke dan Lanis. Banyak yang berkomentar begini, kok banyak bahan aktifnya mas, kok banyak jenis insektisidanya mas. Nah sebenarnya bahan aktif yang banyak ini bukan berarti mahal ya lur, karena kita memakainya sistem secara rolling. Jadi sekali spray cuma memakai 2 bahan aktif dan di rolling. Tujuannya biar hama-hama tersebut tidak kebal dengan bahan aktif yang sama. Untuk insektisida pengendali hama tanaman tomat ini juga sudah saya buatkan videonya sendiri, silahkan dicek di channel ini. Lanjut, cara yang keempat yaitu pengendalian jamur. Pengendalian jamur ini saya biasanya memakai fungisida. Yang pertama yaitu Amistar Top, terus Sampro. Nah Amistar Top dan Sampro ini adalah fungisida sistemik. Selanjutnya untuk kontaknya, fungisida kontak saya memakai Ditan dengan bahan aktif Mancozeb, terus Daconil, terus yang terakhir yaitu Antrakol. Untuk fungisida Amistar Top dan Sampro biasanya saya memakainya di usia 30 HST ke atas. Jadi di 1 sampai 25 itu tidak memakai, karena untuk serangan jamur di awal-awal itu tidak terlalu intens, berbeda dengan ketika tomat sudah mulai berbunga. Sedangkan untuk usia 1 HST sampai 25 HST biasanya saya memakai fungisida jenis kontak. Contohnya seperti Ditan, Daconil, dan Antrakol. Itu di rolling. Namun ketika ada serangan jamur yang cukup parah, bisa dari awal, dari fase vegetatif itu sudah memakai fungisida sistemik. Jadi tergantung kondisi. Bahan aktif sistemik itu dipakai juga ketika ada serangan busuk daun, busuk batang, dan layu. Jadi beda kondisi, beda bahan aktif yang digunakan. Sedangkan untuk video lengkapnya tentang pengendalian jamur ini sudah saya buatkan videonya sendiri di channel ini. Silahkan dicek untuk mengetahui penjelasan secara detailnya. Untuk intervalnya sendiri, penyepraian fungisida biasanya saya memakai 1 minggu 1 kali untuk penyepraian dengan 2 bahan aktif. Bisa juga 1 minggu 2 kali ketika ada serangan jamur. Mungkin sobat ada yang bertanya seperti ini, kok fungisidanya sangat banyak mas yang dipakai. Nah seperti yang kita tahu, pengendalian jamur itu cukup sulit ya kalau cuma memakai 1 bahan aktif. Sebetulnya ketika kita membeli jenis fungisida yang banyak dengan bahan aktif yang berbeda-beda, itu jauh lebih murah karena tanaman kita itu terhindar dari jamur. Jadi kalau tanaman sehat, kita spraynya bisa jarang-jarang ya. Jadi itu malah jauh lebih hemat. Dan pemakaiannya di mixnya itu cuma 2 bahan aktif, tidak semuanya langsung kita campur, kita semprotkan, tidak seperti itu. Jadi cuma 2 bahan aktif. Contohnya misalnya untuk fase vegetatif atau fase awal-awal tanam itu cuma memakai Mancozeb sama Daconil. Di penyepraian berikutnya bisa memakai Daconil sama Antrakol. Nah seperti itu. Selanjutnya yaitu 5 cara tanaman tomat ijo royo-royo berbuah lebat, bebas hama dan jamur. Yang terakhir yaitu kebersihan lahan. Nah banyak petani yang menyepelekan tentang kebersihan lahan ini. Faktanya serangan hama, serangan jamur itu berawal dari lahan yang kurang bersih. Jadi kita perlu penyiangan gulma ataupun pembersihan lahan, entah itu
dicabut ataupun dibabat. Sebagai petani kita harus rajin untuk membersihkan lahan kita dari gulma dan tumpukan sampah. Kalau misalnya itu terbawa air menumpuk di lahan kita harus rajin-rajin membersihkannya. Nah, itulah Sobat Nandur 5 cara membuat tanaman tomat kita menjadi hijau royo-royo, buahnya lebat, hasil panennya melimpah, dan tentunya tanaman sehat. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah jika memang ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena di channel ini yang subscribe cuma dari 2% dari 100% penonton. Dan supaya saya bisa membuat video lagi dengan tambah semangat. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.